Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran matematika. Untuk hari ini kita akan membahas materi terakhir di bab 2 operasi hitung campuran. Jadi yang pertama udah bahas penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, serta operasi hitung campurannya. Maka materi terakhirnya seperti biasa adalah menyelesaikan masalah operasi hitung atau tipe soal cerita. Nah, sebelum masuk ke tipe soal cerita, Ibu mau mengulas materi sebelumnya sedikit karena ini masih berkaitan dengan soal cerita. Takutnya lupa atau masih belum paham. Jadi Ibu bahas ulang ya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Nih, menentukan pecahan, ini pecahannya dari suatu bilangan, ini bilangannya nih, dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Nah, cara menentukannya gimana? Cara menentukannya dengan cara pecahannya dikali dengan bilangan atau kuantitasnya. Jadi ketika kamu menemukan kalimat ada pecahan seperti ini, kemudian ada bilangan biasa seperti ini, bilangan bulat atau kuantitas tertentu, maka cara menghitung bagian tersebut dengan cara dikali. 1/4 bagian dari 16 apel, maka 1/4 dikali 16 sama dengan cara ngitungnya gimana? 16 dikali 1, ini dikali ya, 16 dikali 1 baru dibagi 4. Oke, ingat ya, 16 dikali 1 hasilnya 16/4. Sebelumnya Ibu udah jelaskan, ketika menemukan seperti ini, 16/4 dapat kita artikan 16 dibagi 4. Maka hasilnya 4. Maka dapat kita ketahui 1/4 bagian dari 16 apel itu adalah 4 apel. Gitu ya. Lanjut, sekarang kalau ada kata 1/5 bagian dari 25 jeruk, berarti 1/5 ya. 1/5 dikali 25. Nah, cara ngitungnya gimana? 25 dikali 1. 25 dikali 1, 25 dibagi 5. Dibagi 5, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Maka 1/5 bagian dari 25 jeruk adalah 5 jeruk. Oke, lanjut lagi sama tipe soalnya biar kamu makin ingat. Ayah mempunyai 30 permen. Ayah memberikan kepada Budi 1/6 bagian. Berapa permen yang diberikan kepada Budi? Oke, berarti kan yang diminta 1/6, yang diberikan kepada Budi kan 1/6 ya. 1/6 dari 30 permen. Gitu ya. 1/6 dari 30 permen, berarti cara ngitungnya 1/6 dikali 30. Oke, dihitung 30 dikali 1, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Berarti kan ayah memberikan kepada Budi 1/6 bagian. Maka berapa permen yang diberikan kepada Budi? Permen yang diberikan kepada Budi sebanyak 5 permen. Lanjut lagi sekarang, apabila ada kata 2/5 bagian dari 20 donat, maka langsung lancar ya. 2/5 dikali 20. Cara ngitungnya gimana? 20 dikali 2. Kemudian dibagi
Ini dibagi 5. 20 dikali 2 hasilnya 40 per 5 atau 40 dibagi 5 maka hasilnya adalah 8. Berarti 2 per 5 bagian dari 20 donat adalah 8 donat. Gitu ya. Kalau yang ditanya sisa, berarti berapa sisanya dari 2 per 5 bagian? 20 dikurang 8. Ini kalau ditanya sisa ya. Sisa. Oke, 20 dikurang 8 sama dengan 12. Gitu ya. Ini diingat-ingat. Jadi ketika menemukan kata pecahan dari suatu bilangan seperti ini nih, ini pecahan. Dari suatu bilangan seperti ini, maka caranya adalah dikali. Oke, ini pecahan. Dari suatu bilangan seperti ini, maka cara menghitungnya adalah dikali. Oke, baru kita lanjut ke tipe soal cerita. Misalnya, Nita membeli sepeda harganya 1 juta. Dikarenakan lagi promo, Nita mendapatkan diskon 12,5%. Berapa Nita? Ini maksudnya Nita ya. Berapa Nita harus membayar sepeda tersebut? Maka yang pertama, kalau menyelesaikan soal cerita, kuncinya itu agar kamu dapat menyelesaikan soal cerita adalah kemampuan kamu dalam memahami cerita tersebut. Jadi ketika kamu sudah paham jalan ceritanya, insya Allah kamu akan dapat menentukan rumus atau kalimat matematikanya. Jadi kalau ada soal cerita, dibaca dulu perlahan, habis itu dipahamin dulu ceritanya. Nah, pertama Nita membeli sepeda, harganya 1 juta. Nah, karena lagi diskon, kalau diskon kan kita tahu nih pasti potongan harga ya. Nah, sebelum kita tahu berapa yang harus dibayar Nita, maka kita harus tahu potongan harganya berapa sih, gitu kan ya. Nah, 2 berarti 12,5%. Ini diskonnya ya. Ini Bu tulis di sini diskon. Oke, diskon 2,5%. 12,5% dari 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dalam bentuk persen seperti ini, cara hitungnya adalah persen ini kita ubah dulu menjadi pecahan. Nah, kalau dalam bentuk persen kan sudah pasti per 100. Karena 12,5% berarti di sini kita tulis 12,5. Ini bukan desimal ya, ini persen. Jadi komanya belum boleh hilang. Berarti kan 12,5 per 100 dari 1 juta. Nah, seperti yang tadi udah Ibu jelaskan sebelumnya. Kalau ada pecahan dari suatu bilangan bulat seperti ini, maka caranya adalah dikali. Berarti di sini ya, 12,5 per 100 dikali 1 juta. Cara ngitungnya gimana? Boleh ini dikali dulu ya. Karena Ibu sebelumnya ngajarinnya dikali. Kalau ada yang punya cara lain, cara ini dibagi ini dulu, boleh. Segampangnya aja gitu ya. Ini dikali dulu ya. 1 juta dikali 12,5. 12,5. Karena perkalian desimal sama caranya kayak yang biasa. Oke, 0 kali 5, 0. 0 kali 5, 0. 0 kali 5, 0. 0 kali 5, 0. 0-nya ada 6 ya. 1 kali 5, 5. Sekarang dikali 2, 0-nya ada 6 juga. 1, 2. 0 kali 2, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 2, 0. 0. 0. 0.
2, gitu ya. Kemudian lanjut. Perkalian biasa ini ya. 1 dijumlah. Oke, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, ya, 2, 1. Maaf ini ketutupan. Nah, kalau menghitung perkalian desimal, maka kita lihat angka di belakang komanya ada berapa? Ada, nih ini koma, ini 1. Ada 1 ya. Angka di belakang komanya 1 yaitu 5. Maka komanya kita tulis di sini. Ingat, angka 0 di belakang koma bisa kita coret atau kita anggap tidak ada. Nih, berarti dicoret. Maka hasilnya adalah nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini dikali, udah selesai dikali, kemudian dibagi 100. Dibagi 100. Oke, kalau pembagian seperti ini Ibu udah jelaskan sebelumnya, nolnya tinggal kita coret nih. Ini 2, ini karena ada 02, berarti kita coretnya 20. Sisanya tinggal berapa nih? 1, 2, 3. Berarti 125.000 dibagi 1, hasilnya 125.000. Nah, 125.000 ini adalah nilai diskonnya. Ingat ya, ini baru diskonnya. Diskonnya atau potongan harganya 125.000. Yang ditanya adalah berapa yang harus Nita bayar. Berarti Ibu tulis di sini ya, harga sepeda awalnya 1 juta. Oke, diskonnya atau potongan harganya tadi udah kita hitung. Diskonnya adalah 125.000. Karena dapat potongan harga berarti dikurang, benar nggak? Kalau dapat diskon kan berarti lebih murah ya. Dikurang. Oke, kita kurangin. Dikurang 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. 0 kurang 5 nggak bisa, pinjem 1 berarti jadinya 10. 10 kurang 5, 5. 0 kurang 2 nggak bisa, berarti pinjem ke sebelahnya. Karena 0 ini dipinjam berarti sisanya 9 ya. 9 kurang 2, 7. Sama ini juga sisanya 9. 9 kurang 1, 8. Maka hasilnya 875.000. Jadi kesimpulannya adalah, kan pertanyaannya berapa Nita harus membayar sepeda tersebut? Berarti jawabannya Nita harus membayar sepeda tersebut sebesar 875.000 gitu ya. Nah, kalau hanya melihat sekali aja kurang paham, diulang lagi sampai paham, sampai inget ya. Karena kalau sekilas doang atau selewat aja nanti lama-kelamaan lupa, kecuali dibarengin dengan latihan gitu ya. Jadi Ibu tekankan sekali lagi, 12,5% ini adalah diskonnya. Berarti kita harus cari dulu berapa sih diskonnya gitu ya. Karena kan 12,5% bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk kuantitas atau bilangan tertentu. Maka kita cari dulu dengan cara dikalikan. Maka ketemu nih harga diskonnya sebanyak 125.000 gitu ya. Oke. Bentar, cari dulu ada nggak latihan yang diskon. Oke, di sini Ibu tekankan lagi. Berarti kalau ada persen, ya, kalau ada kata persen seperti ini kita ubah dulu menjadi pecahan.
baru pakai cara dikali. Ya, itu kata kuncinya. Oke. Yang kedua, Dewi mempunyai 24 permen. Abu hanya mengambil 1/3 bagian dari permen tersebut. Jadi Dewi punya 24 permen. Kemudian Abu minta. Nah, Abu mintanya itu hanya minta 1/3 bagian, gitu ya. Sisanya dibagikan kepada adiknya. Dan adiknya hanya mengambil 3/4 bagian yang diberikan oleh Dewi. Berapa sisa permen Dewi? Oke, jadi pertama Dewi punya 24 permen, gitu ya. Kemudian Abu ngambil 1/3 bagian, berarti kan 1/3 bagian ya. 1/3 bagian ngambil dari permen Dewi. Permen Dewi jumlahnya ada berapa? 24. Berarti 1/3 bagian dari 24. Ya. Berarti kan ini pecahan dari kuantitas tertentu. Caranya berarti 1/3 dikali 24. Cara ngitungnya gimana? 24 dikali 1, 24. Dibagi 3, maka hasilnya 8. Nah, 8 ini adalah jumlah permen yang diambil oleh Abu. Oke, pelan-pelan ya. Abu ngambilnya 1/3 bagian. Nah, ternyata pas kita hitung 1/3 bagian dari jumlah permen itu adalah 8 permen. Berarti ini adalah permen yang diambil oleh Abu. Oke, ini yang pertama. Kemudian sisanya dibagikan kepada adik. Nah, berarti kan kita belum tahu nih sisanya berapa. Jadi sisa permen yang dipunya Dewi setelah diambil Abu berapa? Berarti kan permennya ada 24. Diambil Abu 8. 24 dikurang 8. Gitu ya. 24 dikurang 8 berarti hasilnya adalah 16 ya. Benar enggak? 24 kurang 8 itu hasilnya 16, betul. 16 permen. Nah, ini 16 permen itu adalah sisa. Sisa setelah diambil oleh Abu. Oke, berarti ini sisa. Belum selesai nih ceritanya. Sisanya dibagikan kepada adik. Namun adik hanya mengambil 3/4 bagian. Berarti kan sisanya 16. Diambil 3/4 bagian. Berarti kan 3/4. Iya nggak? 3/4 dari sisa gitu ya. Sisanya adalah 16. Berarti cara ngitungnya 3/4 dikali 16. Cara ngitungnya gimana? 16 dikali 3 dibagi 4. Itu cara ngitung yang biasa. Cara ngitungnya kalau 16 dibagi 4 dulu boleh. Misal gini ya. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kemudian dikali 3, hasilnya 12. Bebas ya, caranya boleh gimana aja. Boleh 16 dibagi 4 dulu, baru dikali 3, boleh. Boleh 16 dikali 3 dulu, baru dibagi 4, boleh. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah 12. 12 ini apa? 12 berarti ini punya adik. Ya. Karena adik itu ngambilnya sebanyak 3/4 dari sisa. Sisanya udah kita hitung. Sebanyak berarti hasilnya 12 untuk adik. Pertanyaannya, berapa sisa permen Dewi? Kalau kamu pahamin ceritanya, alurnya nanti bakal paham. Sisa permen Dewi, tadi kan setelah diambil Abu, sisa permen Dewi 16 ya.
16. Kemudian ternyata pas kita hitung diambil adik 12. Berarti sisa permen Dewi berapa? 16 dikurang 12. Maka hasilnya 4. Berarti ini adalah sisa permen Dewi. Oke, berarti jawabannya adalah 4. Kalau ditanya kesimpulannya, berarti berapa sisa permen Dewi? Sisa permen Dewi sebanyak 4 permen. Gitu ya. Oke, diputar ulang videonya untuk nomor 2. Pahamin lagi pelan-pelan. Oke. Lanjut sekarang. Ibu mempunyai uang 300.000. Lalu ibu membagikan 1/3 untuk anak-anaknya. Kemudian Budi sebagai anak terakhirnya hanya diberi 1/8 bagian uang. Oke, jadi ada 300.000. Kemudian ibu mau membagikan 1/3 untuk anak-anaknya. Berarti 1/3 dari 1/3 dari 300.000. 1/3 dari 300.000 kita hitung berarti 1/3 dikali 300.000. Oke, cara ngitungnya boleh 300, maaf ini nolnya kebanyakan. 300.000 ya ini ya, maaf 300. Ibu coret 1/3 dikali 300.000. Cara ngitungnya 300.000 dikali 1 dibagi 3. Hasilnya 100.000. Nah, 100.000 ini nilai dari 1/3. Berarti sebanyak 100.000 mau dibagikan untuk anak-anaknya. Kebetulan anak-anaknya nggak cuma satu. Ternyata salah satu anaknya yang bernama Budi dapatnya 1/8. Berarti kan untuk anak-anaknya 100.000 ya. Berarti Budi dapat 1/8-nya 1/8 dari 100.000. Nah, 1/8 dari 100.000 itu berarti 1/8 dikali 100.000. Maaf ya, ini 8-nya jelek. Kali 100.000. Berarti cara ngitungnya 1 dikali 100.000 ya. 1 dikali 100.000. Oke, dibagi 8. 1 dikali 100.000, 100.000 dibagi 8. Kita pakai bagi kurung ya. 100.000 ini bagi yang belum bisa bagi kurung biar bisa ngitungnya. 8. Oke, satu angka dulu. 1 dibagi 8 nggak bisa. Angka yang di dalam nggak boleh lebih kecil daripada yang di luar. Berarti kita tambah satu angka, 10. Nih ya, ini sama ini. 10 dibagi 8. Kita cari yang paling mendekati. 8 dikali 1, 8. 8 dikali 2, 16. Berarti kita ambilnya 8 dikali 1. Berarti 10 dibagi 8 kita tulisnya 1. Karena yang paling mendekati adalah 1. Kalau dikali 2 hasilnya 16. Kelebihan ya. Nah, 1 dikali 8, 8. Oke, 10 kurang 8, 2. 2 dibagi 8 nggak bisa, 2-nya kekecilan, masih ada 0. 0-nya kita turunin di sini. 20 dibagi 8. Cari lagi yang mendekati. Kalau dikali 3, 24. Kelebihan ya, berarti dikali 2, 16. 2 dikali 8, 16. 20 dikurang 16, 4. 4 dibagi 8, nggak bisa, 4-nya kekecilan, masih ada 0 nih, 0 yang ketiga.
Kita turunin ya. 40 dibagi 8. 5. 5 dikali 8. 4. Oke. Nah, di sini karena masih ada 2 0 yang belum kepake, maka kita pindahin ke atas. Oke, berarti hasilnya adalah 12.500. Oke, kebetulan yang ditanya berapa uang yang diterima Budi, kan di sini dibilang ya Budi itu menerimanya sebanyak 1/8. Setelah kita hitung 1/8 itu adalah sebesar 12.500. Jadi kesimpulannya adalah uang yang diterima Budi sebanyak 12.500. Oke, sekarang misalnya lagi ada 12% dari 1.200. Ini cara ngitungnya gimana nih? 12%-nya kita ubah dulu jadi pecahan ya. 12/100. Dari 1.200 maka kita kali 1.200. Oke, cara ngitungnya gimana? Kalau dikali kan lama ya, jadi bisa dibagi nih. Kebetulan 1.200 dibagi 100 bisa. Nolnya kita coret. Nah, di sini 12 dibagi 1, 12. 12 dikali 12, 140. Gitu ya. Ini masih jadi untuk soal cerita masih ada kaitannya dengan menentukan pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Oke, gitu ya. Itu untuk tipe soal cerita. Coba sekarang Ibu mau jelasin satu contoh soal lagi. Misalnya di sini ada soal Sinta mempunyai 2 pita berwarna merah yang panjangnya masing-masing 0,75 meter. Ia juga memiliki 3 pita berwarna putih yang panjangnya masing-masing 1/4 meter. Berapa selisih pita merah dan pita putih? Gitu ya. Oke, pahamin dulu ceritanya. Pertama, Sinta mempunyai dua pita berwarna merah. Masing-masing 0,75, berarti kan 2 pita merah. Satu pita merahnya panjangnya 0,75 meter. Berarti kalau ada 2 pita menjadi pita merah ya, ini ya, pita merah. No, berarti kalau ada 2 pita, 2 dikali 0,75. Oke, kita kalikan 0,75 dikali 2. Hasilnya 5 kali 2, 10. 0, satunya tulis. 7 kali 2, 14, tambah 1, 15. 5-nya tulis, satunya simpan. 0 kali 2, 0, tambah 1, 1. Angka di belakang komanya berapa? 1, 2. Sip, berarti angka 0 di belakang koma bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah 1,5. Ini pita merah nih. Jadi Sinta punya pita merah sebanyak 1,5 meter. Sekarang pita putih. Nah, pita putih ini
ada 3 pita putih. Panjangnya masing-masing 1/4 meter. Oke, karena ini dalam bentuk desimal, kita dalam bentuk desimal ya. 1/4 nya kita ubah dulu jadi desimal. Berarti dikali 20. 25 kali 1, 25. 4 dikali 25, 100. Maka desimalnya adalah 0,25. Nah, ini berarti satu pita putihnya sepanjang 0,25 meter. Apabila ada 3 pita, berarti dikali 3. Gitu ya. 5 kali 3, 15. 5-nya tulis, 1-nya simpan. 2 dikali 3, 6. Ditambah 1, 7. 0 kali 3, angka di belakang komanya 1, 2. Maka di sini juga harus 2. 0,75. Yang ditanya selisih. Selisih pita merah dengan pita putih. Namanya selisih berarti dikurang ya. Nah, yang ditanya selisih pita merah dengan pita putih. Berarti pita merahnya berapa? Pita merahnya 1,5. Pita putihnya berapa? 0,75. Ingat, pengurangan desimal nolnya harus sejajar. Sip, dikurangin. Ini anggap aja 0 ya. 0 dikurang 5 nggak bisa, berarti 10. 10 kurang 5, 5. 5 udah dipinjam 1 jadi 4. 4 kurang 7 nggak bisa, berarti 14 kurang 7. 14 kurang 7 hasilnya 7. 0, 1 udah dipinjam berarti sisanya 0 ya. 0,75. Nah, ini adalah selisihnya. Jadi untuk tipe soal cerita ini, untuk video ini, khusus untuk video ini soal ceritanya dipahami benar-benar. Karena bisa jadi ini adalah kisi-kisi untuk UTS. Ingat ya? Oke. Tugasnya untuk hari ini adalah kerjakan latihan 10, nomor 9, nomor 10, nomor 9, nomor 10, baru 2 nomor ya. Nomor 9, nomor 10, nomor 6, nomor 7, kemudian oke. Jadi latihan 10 nomor 6, 7, 8, 9, 10. Oke deh, udah ya. Ibu ulang latihan 10 nomor 6, 7, 8, 9, 10. 5 soal. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.